Generasi Z dikenal dekat dengan teknologi dan cepat menangkap tren baru. Tapi tahukah kamu, mereka juga jadi pemain baru dalam dunia investasi. Dari saham, kripto, reksadana, sampai NFT. Gen Z berani terjun meski modal kecil. Pertanyaannya, apakah ini pertanda masa depan ekonomi yang cerah? Atau justru bom waktu? Banyak orang dulu berpikir begini, investasi hanya untuk orang kaya atau profesional. Tapi Gen Z membuktikan sebaliknya. Dengan aplikasi digital, siapapun bisa berinvestasi hanya dengan modal Rp10.000. Namun di balik tren ini, ada juga risiko besar yang kalau tidak diantisipasi bisa menghancurkan masa depan mereka. Hari ini, kita akan bahas 5 sisi penting investasi generasi Z. Tren, risiko, dan masa depan ekonomi. So, tanpa berlama-lama lagi, let's begin. Are you ready? Gas saja bro! Selamat datang di channel ini. Dalam video kali ini, kita akan kupas tuntas fenomena investasi generasi Z. Apa tren yang sedang booming, resiko yang mengintai, dan dampaknya bagi masa depan ekonomi. Yang pertama, tren investasi digital semakin populer. Generasi Z tumbuh di era digital. Dengan aplikasi trading di genggaman, mereka bisa membeli saham, kripto, atau reksadana hanya dalam hitungan detik. Investasi bukan lagi sesuatu yang rumit, tapi jadi bagian dari gaya hidup digital. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran besar. Anak muda tidak lagi hanya berpikir konsumsi, tapi juga tentang membangun aset. Namun, popularitas investasi digital ini juga mendorong banyak Gen Z masuk ke pasar tanpa pemahaman yang cukup. Yang kedua, modal kecil, semangat besar. Dulu, investasi identik dengan modal besar. Sekarang, modal receh pun bisa jadi tiket masuk. Generasi Z melihat ini sebagai peluang. Mereka bisa belajar, mencoba, dan merasa jadi bagian dari pasar global. Modal kecil ini memberikan kepercayaan diri, tapi juga menimbulkan masalah baru. Banyak yang merasa tidak apa-apa rugi karena modalnya kecil, sehingga kehilangan disiplin dalam berinvestasi. Jika pola ini dibiarkan, justru kebiasaan spekulatif bisa terbentuk sejak muda. Yang ketiga, resiko spekulasi dan FOMO, fear of missing out. Banyak Gen Z terjun ke investasi karena takut ketinggalan tren. Entah itu saham yang viral, kripto yang naik gila-gilaan, atau tren NFT. Masalahnya adalah keputusan yang diambil hanya karena ikut-ikutan bisa berujung kerugian besar. FOMO adalah musuh utama investor muda. Tanpa analisis yang matang, investasi lebih mirip judi ketimbang strategi keuangan. Yang keempat, edukasi keuangan jadi kunci. Fenomena ini membuka mata bahwa literasi keuangan di kalangan Gen Z sangatlah penting. Tanpa edukasi, investasi hanya jadi permainan singkat yang membakar modal. Namun dengan bimbingan yang tepat entah lewat sekolah, komunitas, atau platform edukasi, Gen Z bisa menjadi generasi yang paling melek keuangan sepanjang sejarah. Jika ini terjadi, dampaknya tidak hanya untuk individu, tapi juga bagi stabilitas ekonomi nasional. Yang kelima, masa depan ekonomi ada di tangan mereka. Generasi Z adalah calon pemimpin ekonomi di masa depan. Investasi yang mereka lakukan hari ini akan membentuk wajah ekonomi 10-20 tahun ke depan. Jika Gen Z disiplin, berani belajar, dan fokus jangka panjang, mereka bisa menciptakan kelas menengah baru yang kuat. Namun jika terjebak pada spekulasi dan investasi semu, masa depan ekonomi justru bisa goyah. Investasi generasi Z adalah fenomena yang tidak bisa diabaikan. Ada tren positif, yaitu modal kecil, semangat besar, dan akses digital yang mudah. Tapi ada juga resiko yang nyata, yaitu FOMO, spekulasi, dan minim edukasi. Kabar baiknya, masa depan ekonomi bisa cerah jika mereka berinvestasi dengan disiplin dan pengetahuan. Semoga bermanfaat. Salam sukses, dahsyat!